Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial mengenai cara pemasangan ring piston untuk engine alat berat, khususnya untuk ekskavator TC 200-8. Oke teman-teman semua, hari ini saya akan memasang ring piston. Jadi ring piston ini punya TC 200-8, dan kebetulan ring piston ini bukan asli. Jadi ini adalah KW, cuma saya nggak tahu KW berapa ya. Dan ini yang beli adalah customernya. Tentunya untuk pemasangan ring piston seperti ini kita tidak bisa mencontoh dari yang genuine, karena tentunya mungkin yang di genuine itu memiliki tanda tersendiri. Tapi kalau untuk seperti ini yang tidak ada tanda sama sekali, di sini saya harus mengajarkan bagaimana cara melakukan pemasangan. Nah, oke. Mungkin kameranya bisa didekatkan sini. Jadi pada ring piston itu sebenarnya ada 3, rata-rata di baik itu sepeda motor, mobil, itu masing-masing dilengkapi 3. Ya, jadi 2 ring untuk ring kompresi, ya. Ring kompresi ini dia mencegah terjadinya kebocoran kompresi, ya. Mencegah terjadinya kebocoran kompresi, itulah dipasangi ring kompresi atau biasa disebut ring kompresi dua-duanya, ya. Sedangkan yang satu ini untuk ring oil. Jadi dia fungsinya hanya mengikis dan menjaga ketebalan oli yang ada di dalam silinder. Makanya dibuat seperti ini. Di sini ada lubangnya supaya ketika ini bergerak naik turun, maka oli yang ada terjebak di dinding silinder ini dia akan masuk ke sela-selanya ini dan nantinya akan jatuh melalui di tengah sini, sehingga ketebalan oli yang ada di pinggir silinder ini itu nanti akan selalu terjaga. Kalau ini rusak, disitulah nanti bisa menyebabkan oli yang ada di dalam silinder yang seharusnya dikikis turun seperti ini, akhirnya dia tinggal di dalam silinder, sehingga begitu langkah kompresi, oli yang tinggal di silinder ini akan terbakar. Itulah yang menyebabkan kenapa ada istilahnya oil up, atau oli yang akan ikut terbakar masuk ke dalam ruang bakar. Oke, kita mulai dari ring piston yang paling atas. Ring piston yang paling atas itu, karena di sini ada 2 jenis, satu yang warna putih, satu yang warna hitam. Yang paling atas ini adalah yang warna putih. Nah, biasanya kalau kita melihat di sini, nah ini ya, terkadang ada tirusnya berbeda, ya. Ada yang rata dan ada yang tirus salah satu sisi. Tapi kalau ini dua-duanya tirus, ya, dua-duanya tirus. Dan ada juga yang mekanik yang mengatakan bahwa ini bisa bolak-balik untuk bagian atas, karena memang kalau dilihat memang sama-sama tirus. Kalau di Komatsu biasanya ada tanda titik di sini. Yang mana ada tanda titik di sini maka itu yang paling atas seperti ini. Atau ada tulisan, kalau sepeda motor dan mobil di sini ada tulisan T, artinya top, itu yang paling atas. Nah, bagaimana dengan ini? Kebetulan di sini tidak sesuai dengan aslinya yang ada di Komatsu. Nah, kalau melihat dari ketirusannya, kenapa sih harus dibuat tirus seperti ini? Jadi seperti ini cara kerjanya. Ketirusan ini sangat penting sekali untuk sistem pembakaran. Ketika piston bergerak ke atas, ya, ini piston bergerak ke atas ini, maka tekanan kompresi itu akan menekan di sini. Dia akan masuk di bagian dalam, ya, dia akan bagian dalam. Kemudian ada gaya cenderung untuk ring ini keluar. Dengan adanya tekanan di sini secara merata, maka ring piston ini akan cenderung untuk lari keluar, sehingga dinding yang gesekan dinding antara silinder dengan ring piston ini itu lebih rapat lagi. Itulah dibuat kenapa harus lebih cekung seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya,
Yang kedua di sini dia bentuknya warna hitam ya. Kenapa harus ada dua? Kita lihat sendiri bahwa bentuk daripada ring ini kan ada lubang. Nah, kalau tidak dikasihkan dua, otomatis kebocoran kompresi akan lolos di sini. Sehingga dipasanglah lapisan kedua supaya benar-benar tidak ada kebocoran seperti ini. Pemasangannya pun tidak boleh ketemu seperti ini, harus berlawanan 40 derajat ya. Tergantung sih nanti sesuai dengan standarnya ya. Nah, kemudian kalau untuk melihat yang mana yang di atas dan yang mana yang di bawah, nah yang di bawah itu adalah yang ada tirus-tirusnya, itu yang di bawah, sedangkan yang di atas ini yang rata. Karena kalau ini yang di atas, begitu ada kebocoran dari atas maka dia bisa lewat di sini kebocorannya. Nah seperti itu ya. Jadi semua, kalau kata mekanik senior saya dulu ya, setiap ada tanda-tanda begini, yang ada tanda-tandanya seperti ini ya, ada tulisan, maka biasanya itu yang berada di bagian atas. Berarti susunannya ini yang di atas, nomor 1, bentuknya seperti ini, kemudian bentuknya seperti ini. Jangan lupa ya, ini harus jangan dikasih lurus, kalau bisa dikasih selang-seling seperti ini. Kemudian ini ring oli juga nih. Nah, ring oli juga ini di dalamnya ini kan ada spring nih. Ya, ada spring. Dan di bagian sini ada pertemuannya. Nah, ketika kita membeli ring oli seperti ini, maka nanti di sini akan ditandai dengan C. Artinya agar supaya ketika ini terjadi perubahan posisi, maka itu dikembalikan seperti ini lagi. Jadi harus ini berada di sini. Kenapa? Karena jangan sampai nanti ini yang masuk ke sini, karena di sini ada pertemuan. Ini ada pertemuan di sini. Jangan sampai pertemuan ini nanti itu akan bergeser ke sini. Ini yang pindah. Jadi kalau ini yang bertemu dengan di sini, maka bisa menyebabkan kebocoran. Untuk itu ringnya atau spring yang di dalamnya diputar. Pertemuannya di bagian sini supaya lebih safe. Bagian belakangnya itu dipasang di sini. Makanya sudah dikasihkan tanda seperti ini. Nah, cara pemasangannya jangan ketemu lagi seperti ini, tapi itu disilang lagi seperti ini. Ya, jadi begini ya. Satu di sini, yang tengah di sini, yang atas ini. Jadi ketika dia piston bergerak ke atas, maka tidak terjadi kebocoran kompresi. Blobe itu terjadi karena terjadi keausan ring piston. Ring piston itu yang ini terjadi keausan di bagian samping sini. Semakin aus dinding silinder bertemu dengan ring piston ini, maka ring kompresi ini semakin bergerak keluar. Karena ketika kita memasang piston, awalnya dia tertekan seperti ini. Ketika ini sudah mengalami keausan, maka dia cenderung untuk kembali keluar. Nah, ketika ini lari keluar, maka terjadi celah di bagian dalam antara dudukan sini. Nah, disinilah tekanan kompresi yang masuk ke dalam celah-celah sini. Jadi ketika ini mengalami keausan, sebenarnya bukan yang ini, bukan di pinggir-pinggir sini kebocoran kompresi yang terjadi, akan tetapi kebocoran kompresi terjadi di bagian dalamnya. Ketika ini mengalami keausan, ini bergerak keluar, kemudian bagian dalamnya sini menimbulkan celah, disitulah bocor yang namanya kompresi, sehingga blobenya tinggi melewati piston ini. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman semua dengan materi ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.